padi juga tidak melulu tentang air, tapi yang penting kita bisa budidaya padi itu cukup dengan air. Target besar kami adalah pada saat air hujan turun, tidak kemudian menjadi banjir, tidak kemudian langsung lari ke laut, tapi kemudian kita tampung. Jadi pada saat musim kemarau bisa kita pakai air ini untuk mengairi sawah-sawah sampai di ujung yang terjauh. Kabupaten Indramayu di Jawa Barat sejak dahulu kala dikenal sebagai lumbung padi nasional. Predikat itu bertahan hingga saat ini. Menurut data Badan Pusat Statistik, di tahun 2024, Indramayu memiliki 125.442 hektar lahan pertanian atau 55% dari total luas daerah tersebut. Sepanjang 2024, produksi padi di Indramayu mencapai 1,7 juta ton gabah kering panen. Jumlah ini menjadi yang terbanyak dibandingkan kabupaten atau kota lain di Indonesia. Akan tetapi, pertanian padi di Indramayu bukan tanpa tantangan. Krisis iklim yang menyebabkan musim kemarau semakin panjang masih menjadi kendala. Kemarau panjang menghadapkan petani pada kekurangan air dan dapat berakibat gagal panen. Nah, kalau di sini kan otomatis berebut nih air kalau musim kemarau. Jadi yang depan itu perlu penggenangan, otomatis yang belakang ini nggak kebagian air. Kadang kalau nggak ada hujan ya nggak mungkin panen karena airnya berebut. Hal itu juga yang dialami oleh Eka Dirama. Petani milenial asal desa Ranca Jawat, Kecamatan Tukdana ini merasakan sulitnya mengairi sawah saat musim kemarau. Eka yang berusia 23 tahun itu memang sudah terjun langsung menjadi petani sejak lulus SMA. Ia meneruskan profesi ini secara turun-temurun dari kakek dan ayahnya. Namun, Eka mengamati bahwa kondisi iklim saat ia menjadi petani sekarang berbeda dengan kondisi saat kakek dan ayahnya dulu masih aktif menjadi petani. Memang itu saat paling susah lah untuk para petani mengalami kegagalan panen. Nah itu kebetulan juga, tahun 2022 itu ada program nasional di mana itu revitalisasi dan modernisasi irigasi saluran air. Namun demikian, semuanya berubah saat Eka mengenal metode irigasi padi hemat air atau IPA. Saat itu, ia mendapatkan pelatihan dari Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk, Cisanggarung atau BBWS Cimancis. Bagaimana kita beradaptasi dengan modernisasi ini, bahwasanya padi juga tidak melulu tentang air, tapi yang penting kita bisa budidaya padi itu cukup dengan air. Metode irigasi padi hemat air merupakan modifikasi dari System of Rice Intensification atau SRI. Metode SRI memperlakukan padi bukan sebagai tanaman akuatik, namun semi-akuatik. Padi tidak ditanam pada kondisi genangan air yang tinggi, melainkan macak-macak. Hal ini dipercaya dapat memaksimalkan fungsi akar dalam menyerap nutrisi di dalam tanah. Hasilnya, pertumbuhan dan perkembangan padi akan lebih maksimal dan berdampak pada produktivitas hasil panen yang meningkat. Metode irigasi padi hemat air sesungguhnya merespon dari beberapa kekurangan dari metode sebelumnya, yaitu metode SRI, di mana dalam implementasinya kurang menyebar karena beberapa hal yang kami perhatikan. Salah satunya petani susah untuk menerapkan SRI karena misalkan harus pupuk organik, sedangkan di metode IPA bebas mau pupuk organik, kimia silahkan.
Terdapat beberapa perbedaan teknik budidaya padi metode irigasi padi hemat air atau IPA dibandingkan budidaya dengan metode irigasi konvensional. Pada tahap pembenihan misalnya, bedengan atau tempat pembenihan terlebih dahulu harus ditaburi sekam bakar sebelum benih disebar. Selain berfungsi sebagai kompos, pengaplikasian sekam bakar juga membuat tanah semakin gembur, sehingga mempermudah petani mencabut benih. Proses ini menjadi penting agar akar tidak rusak saat dicabut. Selain itu, benih yang digunakan untuk budidaya padi menggunakan metode IPA adalah benih muda dengan kisaran usia 12-17 hari. Berbeda dengan benih yang digunakan pada metode konvensional yang ditanam setelah berusia 22 hingga 30 hari. Menanam padi dengan metode IPA tidak perlu ditancapkan ke tanah hingga dalam. Padi ditanam dangkal dengan diseret seperti membentuk huruf L, lalu akarnya ditutup dengan punggung tangan. Perbedaan ini cukup mencolok dibandingkan menanam padi dengan metode konvensional yang ditancapkan hingga sedalam 5 cm. Jarak penanamannya memang 30 kali 30. Jadi kalau konvensionalnya 20-20 terlalu rapat, kenapa kita agak longgarkan? Karena kita memacu pertumbuhan rumpun padi ini dan akar lebih luas gitu. Sehingga benihnya hanya 3 tetapi bisa berkembang sampai 60. Budidaya padi menggunakan metode IPA juga dipercaya tidak membutuhkan banyak pupuk. Ketika petani berhasil memuliakan tanaman, mulai dari penyemaian benih, teknik penanaman, hingga sistem pengairan, tanaman padi bisa menyerap unsur hara di tanah dengan maksimal. Nah, untuk pemupukan sendiri memang ada perbedaan. Kita melakukan pemupukan sesuai anjuran pada metode IPA ini lebih sedikit. Menurut Eka, menanam padi menggunakan metode IPA bisa menekan biaya produksi pertanian. Untuk model IPA ini sendiri yang saya rasakan memang ada perbedaan secara cost produksi, di mana satu, biaya pemupukan jauh lebih berkurang daripada konvensional, karena kita di sini petani yang 5 hektar ini kurang lebih kita sudah menerapkan semi organik, sehingga kita ketergantungan dari penggunaan bahan pupuk kimiawi sudah kita kurangi, sehingga kita beralih kepada organik. Itu menekan biaya produksi juga. Hasil panen menggunakan metode irigasi padi hemat air diakui Eka bisa meningkat hingga 30%. Kualitas bulir padi yang dihasilkan pun lebih banyak. Ya mungkin ya awalnya juga istri saya tuh yang gak setuju. Pas 15 hari nengok ke sawah, ya mulai senyum-senyum karena udah menyusul itu. Irigasi atau sistem pengairan sawah menjadi faktor krusial untuk pertanian. Sayangnya, meski ketersediaan air melalui bendungan Jati Gede sudah lebih dari cukup untuk mengairi sawah-sawah di Indramayu, petani di bagian hilir kerap kali kesulitan air. Hal tersebut membuat konflik air tak terelakkan. Untuk itu, Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung terus berusaha mendistribusikan air berdasarkan suplai atau ketersediaan air agar bisa dirasakan seluruh petani yang dilintasi aliran irigasi tersebut. Saat ini, BBWS Cimanuk Cisanggarung sudah membentuk lebih dari 300 demplot IPA di 150 desa. BBWS Cimanuk Cisanggarung sendiri bertanggung jawab mengelola 25 aliran sungai di daerah irigasi rentang yang melintasi 2 provinsi yaitu Jawa Barat dan Jawa Tengah. Daerah irigasi rentang yang mengairi sawah di Garut, Sumedang, Indramayu, Majalengka, Kabupaten dan Kota Cirebon hingga Brebes merupakan daerah irigasi terluas kedua di Indonesia. Di kami ini ada peran penting, yaitu salah satu sebagai lumbung padi nasional, di mana daerah irigasi rentang yang nanti airnya diairi dari Bendungan Jati Gede. Jadi Bendungan Jati Gede bendungan terbesar kedua
setelah Jatiluhur, dan daerah irigasi Rentang juga daerah irigasi terbesar kedua setelah Jatiluhur. Nah, selanjutnya kami juga di sebelah timur, di daerah Brebes, Cirebon Timur itu juga lumbung bawang merah. Jadi Bapak Ibu sekalian, bawang merah ini menjadi komoditi yang juga mempengaruhi inflasi. Di sisi demand atau permintaan, BBWS Cimanuk Cisanggarung terus mengedukasi para petani agar mau melakukan metode irigasi padi hemat air. Selama 5 tahun masa uji coba di sejumlah demplot, metode IPA ini bisa menghemat air dan meningkatkan produktivitas irigasi hingga 41%. Dari yang semula 0,59 kg per meter kubik menjadi 1 kg per meter kubik. Dengan demikian, irigasi pertanian yang dihemat bisa meningkatkan luas areal pertanaman. Terus kita juga beradaptasi juga dengan penggunaan air yang lebih efisien. Bagaimana ya, kalau di IPA kan diajarkan bahwasanya 3 hari penggenangan, 3 hari penyurutan. Itu kan bisa mengefisiensi penggunaan air, karena memang padi ini tidak perlu tergenang secara penuh airnya. Tak hanya bagi petani milenial seperti Eka, irigasi padi hemat air juga kini diterapkan di lahan-lahan persawahan milik petani generasi sebelumnya. Meski awalnya sulit melakukan penyesuaian dan mengubah kebiasaan, namun adanya inovasi IPA ini seperti oase bagi para petani di tengah keputusasaan dan bayang-bayang gagal panen saat musim kemarau. Pasalnya kini mereka tak perlu berebut air dengan petani di daerah hulu. Hal tersebut dirasakan betul oleh Kadirin, petani berusia 45 tahun asal desa Cikedung Lor. Dulu kan sebelum IPA ini ya harus tergenang terus. Makanya kalau malam cari air, nah begitu IPA masuk, nggak takut air juga, nggak ada air juga nggak masuk, malah bagus. Kadirin bercerita saat beralih dari irigasi konvensional ke IPA, ia sempat disepelekan oleh petani-petani lain di sekitarnya. Bahkan istrinya sempat ragu akan keputusan itu. Ya karena kelihatannya tadinya saya dihina sama petani yang biasa tuh, karena yang konvensional kan baru tanam udah kelihatan hijau, kan banyak. Ya 2-3 benihnya juga pendek, jadi kelihatan tanah aja. Pas setengah bulan, ya udah mulai menyusul. Sistem tanam muda dengan helai benih perumpun yang ditanam lebih sedikit dari metode konvensional membuat istri Kadirin khawatir tanaman akan mudah dimakan hama atau hanyut terbawa air. Ya mungkin ya awalnya juga istri saya tuh yang gak setuju. Pas 15 hari nih ke sawah, ya mulai senyum-senyum karena udah menyusul itu. IPA, ya itu yang jadi kenangan saya dari awal. Namun kini, setelah 5 tahun menerapkan metode IPA, Kadirin dan Saniti mengetahui hasil dari pertanian ini lebih baik dari segi produktivitas bahkan kualitas padi. Mereka juga lebih tenang saat musim kemarau karena tak perlu susah payah mencari sumber air untuk mengairi sawah. Masalah air yang nggak khawatir, nggak keluar malam, nggak takut. Misalnya airnya nggak ada juga nggak takut. Dulu kan sebelum IPA masuk, segini aja udah keluyuran cari air. Udah ya malam apa cari air kan, kalau di belakang mah ya harus malam. Tapi sekarang ya tidurnya nyenyak adanya IPA. Setelah berhasil menerapkan metode IPA di lahan persawahannya seluas 4,5 hektar, kini Kadirin mulai mengedukasi petani dari desa lain untuk melakukan hal yang sama. Ya kesan saya sih jangan takut sama petani ya, coba dicoba metode IPA ini. Kan orang bilang ada yang benih muda tikusnya tuh udah makanya, tapi enggak menurut saya. Yang benih tua, benih 25 hari, saya 15 hari. Tetangga saya dimakan tikus, saya juga makan tikus. Saya juga aman, tetangga juga aman yang konvensional. Itu yang takutan petani yang lain sih itu. Takut dimakan tikus kalau benih muda. Tapi di sini saya emang enggak. Udah dicoba.
Kementerian PU mencatat sejak 2021 sudah ada 80.000 hektar area persawahan di Kabupaten Indramayu dan Cirebon yang menerapkan metode irigasi padi hemat air. Ya, kita harapannya itu bisa diduplikasi di mana-mana gitu ya, sehingga pertanian ini yang harus lebih aktif gitu kan kalau kami kan sebenarnya bergeraknya di tata airnya ya, tetapi ini kebetulan kami melakukan bagaimana hemat air, memberikan satu percontohan. Nah, kita harapannya itu bisa dicontoh dan dilanjutkan oleh pertanian. Target besar kami adalah pada saat air hujan turun, tidak kemudian menjadi banjir, tidak kemudian langsung lari ke laut, tapi kemudian kita tampung. Jadi pada saat musim kemarau bisa kita pakai air ini untuk mengairi sawah-sawah sampai di ujung yang terjauh. Saudara-saudara sekalian, saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Swasembada pangan menjadi poin penting yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto pada masa pemerintahannya. Ia menuangkan swasembada pangan pada poin kedua Asta Cita yang menjadi misi untuk dilakukan semua kementerian dan lembaga. Arahannya jelas bahwa swasembada dalam waktu sesingkat-singkatnya harus diupayakan sehingga bangsa ini bisa mandiri pangan. Hal tersebut juga menjadi tugas dan tanggung jawab yang diemban Kementerian Pekerjaan Umum. Infrastruktur pertanian menjadi salah satu program Quick Wins yang dikejar pembangunan dan perbaikannya oleh Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo di 100 hari pertama kerja. Tugas kami di Kementerian PU dalam mendukung program besarnya Pak Prabowo ini untuk di swasembada pangan adalah bagaimana air ini bisa dimanapun dia berada bisa sampai ke sawah-sawah yang terjauh. Ya. Karena itu di beberapa tahun lalu kita banyak membangun bendungan-bendungan kan. Ada juga bendung-bendung kecil-kecil, embung-embung kecil-kecil. Target besar kami adalah pada saat air hujan turun, tidak kemudian menjadi banjir, tidak kemudian langsung lari ke laut, tapi kemudian kita tampung. Jadi pada saat musim kemarau bisa kita pakai air ini untuk mengairi sawah-sawah sampai di ujung yang terjauh. 10 tahun terakhir, Kementerian Pekerjaan Umum sudah membangun dan memperbaiki 53 bendungan di seluruh Indonesia. Selain itu, Kementerian PU juga telah merehabilitasi dan membangun lebih dari 1,24 juta hektar jaringan irigasi. Upaya-upaya untuk menambah dan memperbaiki infrastruktur pertanian ini akan terus dilanjutkan. Tak hanya membangun, konektivitas antar infrastruktur juga menjadi fokus kerja Kementerian Pekerjaan Umum. Itu wajib. Dan itu kan juga berkali-kali ditegaskan oleh Pak Prabowo, kamu cek dulu, konektivitasnya nih bendungan lu dengan sawah seperti apa. Jangan bangun, tapi kemudian tidak ada support sama sekali kepada persawahan. Itu nggak boleh. Memang harus kita akui, tidak semua bendungan kita yang kita bangun itu memang mensupport pertanian. Ada yang cuma untuk misalnya persiapan air baku, untuk listrik kan, misalnya bendungan di Cirata itu kan 100% untuk listrik, kayak gitu-gitu ada. Teman tidak banyak. Mungkin saya bisa mengatakan 90% plus bendungan-bendungan yang kita bangun itu untuk mensupport persawahan. Nah, itu yang harus kita yakinkan bahwa ya seperti itu, bahwa memang saluran irigasinya primer, sekunder, tersier tersambung dengan baik dan benar itu, Mas. Selain infrastruktur di bidang pertanian, metode irigasi pada hemat air menjadi solusi yang ditawarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk para petani agar bisa terus produktif di tengah musim kemarau dan adaptif terhadap perubahan iklim.
Nah, tadi selain bisa menghemat air, Pak, kalau dari segi produktivitas hasil padi yang sudah dipanen ini meningkat atau sama saja atau seperti apa, Pak? Oh, meningkat jauh, Mas. Jauh. Tadi bincang-bincang dengan para petani IPA itu, mereka sini mengakui bahwa gabah kering hasil panennya itu yang semula antara 6,5 ton per hektar, sekarang bisa naik menjadi 8,5 ton per hektar. Jadi sebut kurang lebih 2 ton per hektar lah. Kemudian penggunaan airnya juga lebih hemat, sekitar plus minus 30%-an lah. Itu otomatis dengan begitu air yang tersisa ini kita bisa menambah luas sawahnya kan. Luas sawahnya. Untuk intensifikasi pertanian, kini para petani juga mendapat bantuan teknologi mesin transplanter. Mesin ini dapat membantu mempercepat proses penanaman dengan tetap sesuai dengan tata cara penanaman padi metode IPA. Kami yakin bahwa akan lebih mudah memberikan fakta langsung pada para petani dengan cara memberikan bantuan alat-alat mekanis ini, sehingga petani tidak perlu langsung kemudian turun tangan sendiri untuk nanam satu-satu. Karena kalau nanam satu-satu kan karena ini kebiasaan, mungkin dalam beberapa meter gitu masih bisa, tapi begitu kelewatan sekian jauh lupa lagi kan, gitu lagi. Jadi supaya ini bisa dikurangi, kita kemudian sedang fokus hari ini untuk menyiapkan mekanisasinya. Petani di Indramayu kini merasakan bahwa budidaya padi dengan metode IPA bisa menekan biaya produksi pertanian. Selain itu, produktivitas hasil panen pun meningkat. Program IPA itu anakannya produktif semua. Kalau konvensional, banyak kan yang nggak produktif, nggak keluar malai. Jadi otomatis mempengaruhi hasil. Jadi perbedaannya per hektar itu sampai 1-2 ton per hektar. Yang dulu kita nggak pakai program IPA secara konvensional itu 7 ton sampai 8 itu udah maksimal. Sedangkan pakai program IPA itu 9 sampai 10 ton per hektar. Pada akhirnya, petani hanya perlu mendapat edukasi dan pendampingan agar inovasi di bidang irigasi pertanian ini bisa diaplikasikan di daerah-daerah lain di Indonesia. Dengan irigasi padi hemat air, sumber daya air bisa didistribusikan ke lebih banyak petak sawah. Petani juga bisa bertahan dan beradaptasi dengan ketidakpastian iklim. Ya, harapan kami dengan adanya program IPA ini, kita selaku petani itu bisa berbagi dengan petani yang lain, khususnya masalah air. Jadi kita jangan sampai menang sendiri, karena kita di hulu memang banyakkan air, tapi yang di hilir susahan air. Jadi dengan adanya program IPA ini, kita berbagi sesama petani. Jadi dari segi hasilnya juga ada peningkatan. Otomatis kita petani itu menambah kesejahteraan di petani.